Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, semua kebaikan-kebaikan agama yang Allah datangkan ke dunia ini, semua kebaikan-kebaikan agama dengan wujudnya para ulama, wujudnya para aulia, wujudnya pejuang-pejuang, wujudnya penulis-penulis kitab, wujudnya para imam-imam, wujudnya raja-raja Islam, wujudnya para khalifah-khalifah yang adil, wujudnya masyarakat yang luar biasa, masyarakat yang tidak pernah terjadi di alam dunia itu kejadian seperti itu. Masyarakat yang semuanya orang baik semua, semuanya wali-wali Allah semua, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wujudnya masjid-masjid, wujudnya madrasah-madrasah, wujudnya santri-santri, semua kebaikan-kebaikan agama yang ada di alam semesta ini sumbernya itu satu saja asalnya, yaitu perjuangan yang mulia baginda Muhammad SAW. Dan perjuangan baginda Nabi SAW itu dimulai dengan dakwah. Maka dakwah itu sumber segala kebaikan. Wujudnya para sahabat, wujudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wujudnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wujudnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wujudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wujudnya para wali-wali Allah semua, para khalifah-khalifah, para ulama-ulama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, masjid-masjid, wujudnya orang Islam di Jazirah Arab, di luar Jazirah Arab, di Jawa, di Madura, di mana saja, sumbernya yang satu saja, asbabnya satu. Itulah perjuangan yang mulia baginda Muhammad SAW. Di mana perjuangan beliau ini dimulai dengan dakwah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, hai manusia katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Dengan dakwah baginda Nabi inilah kemudian muncul macam-macam kebaikan, dan terus akan bersambung-sambung kebaikan ini sampai menjelang hari kiamat nanti. Sekarang mulai kan kita mengalihkan pemikiran
mengenai kebaikan-kebaikan dunia. Wujudnya makanan, wujudnya minuman, wujudnya hujan, matahari masih terbit, terbenam, udara masih ada. Semua kebaikan-kebaikan dunia ini, sehingga manusia itu bisa hidup dengan baik di dunia ini, sumbernya itu adalah karena barokahnya orang-orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Dengan barokahnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itulah Allah masih menjaga sistem-sistem yang ada di dunia ini. Matahari masih berjalan, bintang-bintang tidak rontok menjatuhi kepala kita, tumbuh-tumbuhan masih tumbuh di sawah-sawah kita, sungai-sungai masih mengalir di alirannya, oksigen masih ada di bumi ini. Ini semua dijaga oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Asbab Allah ingin menghormati orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, kalau nanti di dunia sudah tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Jadi binatang-binatang masih bisa makan itu karena barokahnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita masih bisa minum, masih bisa bernafas karena barokahnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Matahari terbit, matahari tenggelam, barokahnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang sekarang memahami kehidupan. Kenapa manusia masih hidup? Karena masih ada makanan, masih ada minuman, masih ada ini. Iya. Tetapi saya mau tanya satu lagi. Kenapa Allah kok masih mewujudkan udara? Kenapa Allah masih mewujudkan tumbuh-tumbuhan? Kenapa Allah masih menjaga cakrawala ini sehingga tidak rontok, pecah? Dan ini yang tahu ya hanya Allah sendiri. Dan Allah telah memberitahu kepada nabinya bahwa sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga keadaan alam semesta ini karena masih adanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah tidak ada, hancur semua. Maka orang itu kalau mengucapkan la ilaha illallah, barokahnya itu sampai ke langit, ke bumi, ke matahari, ke bulan, ke tumbuh-tumbuhan, kepada binatang-binatang di daratan, di lautan. Barokahnya itu gak karu-karuan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu seolah-olah dia itu sedekah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Raja-raja masih jadi raja-raja gara-gara masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pabrik-pabrik mobil masih berproduksi. Kenapa? Karena masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang kafir itu masih hidup itu. Sebenarnya orang kafir itu nggak pantas hidup di dunia ini. Orang nggak kenal sama Allah, mestinya dibeleskan di tanah sana. Kok masih bisa hidup? Ini gara-gara nebeng barokahnya ahli la ilaha illallah. Dan wujudnya ahli la ilaha illallah ini berkah dakwahnya Nabi, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu seolah-olah berbuat baik pada seluruh alam semesta. Lah orang yang mengajak orang mengucapkan la ilaha illallah itu terus kayak apa itu Pak pahalanya? Oh, nggak bisa dihitung itu. Sudah nggak bisa dihitung.
Maka dakwah itu penting atau tidak, malaikat? Kalau dakwah itu memang penting, maka kita semua siap waktu 4 bulan untuk menghidupkan dakwah. Insyaallah, malaikat. Karena orang merasa pertanian itu penting, maka hari-hari ke sawah, bertahun-tahun ke sawah. Lah kalau memang dakwah itu penting, ya hari-hari dakwah, latihannya minimal 4 bulan. Nah, ini belum kok sudah taskil, emang gitu. Ini taskil terusin nanti bayarnya ini. Supaya kita ini paham betul teman-teman dalam hati kita ini bahwa dakwah perkara penting. Dakwah itu perkara penting, diberikan oleh Allah kepada orang-orang penting, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang penting juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mau ikut para nabi, para rasul, walaupun itu siapa saja, itu orang nggak begitu penting sebetulnya. Orang penting itu siapa? Orang ikut orang-orang penting ini, ikut rombongannya orang-orang penting, para nabi, para rasul, yang terakhir yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Tapi kita meneruskan dakwahnya para nabi, para rasul harus dengan keyakinannya para nabi rasul, keyakinan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Kalau dakwah ikut para nabi para rasul tidak dengan keyakinannya para nabi para rasul, nanti kita ini nggak akan berhasil. Bagaimana keyakinannya para nabi para rasul? Sebagian diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghadapi Namrud laknatullah alaih, raja diraja pada waktu itu, menghadapi masalah dari segala arah, tapi beliau tidak noleh ke kanan, noleh ke kiri, tidak melihat ke depan, tidak melihat ke belakang, tidak melihat ke atas, tidak melihat ke bawah, menghadapi segala masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebaik-baiknya, yang diserai segala urusan adalah Allah. Ini keyakinan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yang sebagian kecil bisa kita pahami itu. Ya, hakikatnya itu bagaimana? Wah, nggak nutut kita. Apa yang dalam hatinya para nabi ini kita nggak nutut. Yang tahu hanya para nabi itu dan Tuhannya. Cuman kita ini tahu dikit-dikit itu sudah lumayan juga. Bagaimana orang kalau menghadapi masalah, hasbunallah, cukup Allah. Kalau Allah membantu, beres. Kalau Allah tidak membantu, tidak akan beres. Ini keyakinan. Kalau keyakinan salah itu, kalau ada uang, beres. Tidak ada uang, tidak beres. Ini keyakinan salah. Kalau ada pendukung, orang-orang mendukung saya, beres. Kalau orang-orang tidak mendukung saya, tidak beres. Ini keyakinan salah. Karena manusia itu hanyalah makhluk-makhluk Allah, tidak berkuasa apa-apa. Yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Raja-raja tidak kuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Amerika tidak berkuasa, yang menciptakan Amerika lah yang berkuasa. Menghadapi masalah, hasbunallah, cukup Allah. Kalau Allah menolong, beres.
Kalau Allah tidak menolong, bagaimana akan jadi beres? Ini keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keyakinan yang diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi masalah rajanya sangat zalim Fir'aun, perdana menterinya sangat licik Haman, rakyatnya juga sudah ikut ngekor saja sama Fir'aun, teman-temannya Bani Israel yang senantiasa ngengkelan, kalau suruh dengarkan ngaji ngantuk. Nah, itu Bani Israel itu kira-kira ya. Pokoknya masalahnya itu sudah datang dari segala arah, tapi Nabi Musa yakinnya sahih, lurus. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha tahu dengan seluruh hambanya. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Ketika Nabiullah Musa mengatakan yang demikian ini, maka dijaga oleh Allah. Orang-orang yang ingin berbuat buruk sama beliau tidak bisa. Kemudian musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah. Jadi untuk menghancurkan musuh-musuh Islam itu bukan dengan bom, bukan dengan bedil, dengan keyakinan yang sahih, keyakinan yang lurus. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah maha tahu kepada seluruh hambanya. Langsung hancur semua musuh-musuh Islam. Tapi kita ini tiru-tiru pemikiran-pemikiran orang materi. Untuk supaya kita bisa menang, jumlahnya harus banyak. Supaya kita menang, kita harus punya ini, kita harus punya. Bukan, itu nomor 30. Supaya kita menang, satu yang paling penting, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membela kita. Dan kita tidak akan dibela oleh Allah kalau yakinnya tidak benar dan amalannya tidak benar. Itu tertib Allah begitu. Keyakinan dai, keyakinan orang dakwah itu harus meniru yang diajarkan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ketika beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy di Gua Thaur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang beliau katakan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, Allah bersama kita. Langsung datang pertolongan Allah. Usaha-usaha orang kafir untuk mencelakakan Nabi gagal semuanya. Kita harus belajar punya keyakinan seperti yang telah diajarkan oleh Nabi ketika di Uhud. Depannya orang kafir, belakang, kanan, kiri mengepung beliau. Maka beliau berteriak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, hanya Engkau ya Allah yang aku mintai tolong. Langsung orang kafir itu terlempar semuanya. Ini keyakinan seorang yang mau meneruskan perjuangan Nabi itu harus sebagaimana keyakinan yang telah diajarkan oleh orang-orang mulia ini. Kalau keyakinan kita kepada harta, keyakinan kita pada makhluk, oh bahaya semua kan. Kita nanti akan keok. Nah, keok itu kalah dalam perjuangan itu. Walaupun satu orang saja
Seperti Nabi Ibrahim pada waktu satu orang saja, tapi punya keyakinan yang sahih. Seluruh dunia tidak bisa buat apa-apa di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mulai kan Allah Ta'ala keyakinan ini penting mulai kan. Dakwah dengan yakin, amal agama dengan yakin, barulah amalan-amalan kita ada nilainya. Dakwah dengan syukur sama kan, syukur sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dakwah ratusan tahun, kebanyakan orang mengejek, yang ikut sedikit aja. Siang dan malam beliau dakwah, tapi beliau bukan terus mengeluh, wah dakwah, gara-gara dakwah ini saya susah, tidak begitu. Tapi Nabi Nuh disifati di dalam Al-Quran, wa kana abdan syakura, dan adalah Nuh ini hamba yang banyak syukur. Nah, dai yang bisa sukses itu dai yang banyak syukur, bukan dai yang mengeluh aja. Wah ini gimana, nggak ada yang nusroh, nggak ada makanan. Dai yang dipikirkan ada WC atau tidak, ada warung atau tidak. Ini dai apa ini? Ini nanti dai yang tukang mengeluh, ini dai yang akan gagal. Boleh mengeluh, tapi kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Jangan mengeluh pada makhluk. Wa idza syakauta ila ibni adam fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Kalau kamu mengeluh kepada anak Adam, sama saja kamu itu melaporkan Allah yang Maha Agung, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kamu laporkan kepada anak Adam yang nggak punya apa-apa. Allah itu yang Maha kasih sayang pada hambanya. Lah kok malah kamu laporkan kepada hamba-hamba yang tidak punya sayang sama kamu? Dakwah dengan takut kepada Allah SWT. Diceritakan dalam Quran bahwa dai yang akan ditolong oleh Allah ada dai yang hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah SWT. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Jadi Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana para nabi, para rasul mau dihancurkan oleh kaumnya, tapi justru yang mau menghancurkan para nabi itu dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan pertolongan Allah yang demikian ini bukan hanya untuk para nabi saja, tetapi dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pertolongan Allah yang demikian itu adalah untuk orang yang takut kepada keagungan Allah dan takut ancaman Allah. Jadi orang dakwah itu kalau takut pada makhluk itu nanti malah kalah kan. Tapi kalau orang dakwah ini takutnya kepada Allah, nanti bagaimana Allah? Nah ini nanti ini justru menang. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan, rombongan banyak, tiba-tiba rombongannya berhenti.
Beliau di belakang, maka beliau tanya, ada apa berhenti? Itu di depan ada singa, ada harimau dekem di tengah jalan. Oh gitu. Maka langsung Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala turun, datang kepada harimau itu tadi. Kamu kenapa kesini harimau? Ini bukan tempat kamu di sini, ini ganggu jalan kamu itu di sini. Langsung dipegang oleh Sayyidina Umar telinganya, disingkirkan ke jalan. Pergi, jangan ganggu jalan. Setelah itu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, ma kadzaba fika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bohong. Rasulullah tidak bohong, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Dulu Rasulullah sudah pernah mengatakan kepada aku, tidak akan dikuasakan oleh Allah kepada anak Adam kecuali perkara yang ditakuti oleh anak Adam. Kalau anak Adam itu takut pada sesuatu, maka sesuatu itu justru oleh Allah akan dikuasakan kepada dia. Seumpama ibnu Adam tidak takut kecuali kepada Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menguasai dia. Maka ketika saya melihat pada harimau tadi, saya malu kepada Allah kalau saya takut kepada harimau ini. Maka harimau pun ditundukkan oleh Allah kepada aku. Ini bukan karena aku, karena saya ikut Rasulullah ini loh. Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Saya menundukkan harimau itu bukan karena kesaktian saya nggak punya kesaktian, tapi karena saya ikut Rasulullah, yakin dengan kata-kata Rasulullah. Yang akan dikuasakan oleh Allah kepada kamu itu perkara yang kamu takuti, maka saya hilangkan rasa takut ini, takut hanya kepada Allah. Maka harimau pun tunduk. Jadi kita ini kemana-mana takut, ya. Kemana-mana takut, ya. Karena apa? Hati kita tidak takut sama Allah, takutnya sama makhluk. Apalagi sama harimau, sama istrinya takut. Apalagi harimau, tikus saja juga takut. Inilah sebetulnya masalahnya di dalam hati ini. Kalau hati sudah dia takut kecuali kepada Allah, nanti sudah jadi sakti sendiri. Nggak usah pakai dugdeng, ini sudah langsung sakti ini. Nah ini bagaimana hati yakin hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bagaimana ini caranya ini? Kalau kita sibuk dalam dakwah, pertama ini sibuk kita sampaikan hari-hari, siang malam, yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak punya kuasa apa-apa, makhluk tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Hari-hari siang malam doa, ya Allah berikan aku keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih, seperti keyakinan yang telah Kau berikan kepada orang-orang yang mereka ridho, yang Kau ridhoi. Sibuk dalam dakwah, sibuk dalam doa, insya Allah nanti keyakinan kita lama-lama naik semuanya. Insya Allah malaikat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar begitu itu gara-gara apa? Yakin yang kepada kata-kata Nabi. Kata Nabi itu pasti benar. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala dakwah dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Hai orang-orang beriman, kalau kamu berjumpa dengan musuh-musuh kamu, fathbutu, tabah dan zikirlah yang banyak. Dai yang sukses itu dai yang senantiasa zikir kepada Allah. Maka Sayyidina Thalha bin Ubaid dalam satu pertempuran dibacok sama orang kafir, maka beliau tangkis bacaan itu gitu. Maka sama Rasulullah, oh nggak begitu,
Ini jurus biasa, jadi SH namanya. Nah, itu jurus biasa, bukan itu jurus dai. Kalau dibacok, katakanlah Bismillah. Hai Tolha, ini hadis kalau ini. Tadi kalau yang dulu itu bukan hadis. Hai Tolha, seumpama ketika kamu dibacok tadi mengucapkan Bismillah, kamu diangkat oleh para malaikat ke langit kamu. Jadi dakwah terus sampai karakter kita, watak kita ini berubah. Kalau dimarahi oleh orang, Bismillah. Ditempeleng oleh orang, Bismillah. Kalau ditempeleng masih marah, keluar 4 bulan. Insyaallah mulai kan? Ini belum berubah, berarti wataknya belum berubah, masih watak biasa. Kalau watak biasa ini belum cukup untuk mendatangkan nusratullah. Ada masalah sedikit dengan orang masih marah, masalah sedikit masih marah, masakan kurang enak marah, mobil mogok marah. Oh, ini perlu keluar 4 bulan beberapa kali. 4 bulan toh belum cukup. Tapi kalau sudah menghadapi apa-apa, Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini sudah mulai berubah ini. Insyaallah mulai kan? Dakwah dengan takwa mulai kan? Dan sabar. Allah SWT mengatakan kepada para sahabat di Badar, kalau kamu sabar dan takwa akan datang para malaikat didatangkan oleh Allah untuk membantu kamu. Bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan takwa, Allah akan datangkan malaikat-malaikat untuk membantu kamu. Sabar. Yang namanya perjuangan itu ya ada pahitnya, ada getirnya. Sabar. Orang yang sabar pahalanya tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar. Orang yang sabar senantiasa dibela oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sabar itu bagaimana toh? Keadaan bagaimanapun tetap istiqomah dalam agama, istiqomah dalam mendakwakan agama. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu bukan diem gitu. Kalau sabar diem itu batu-batu sabar itu namanya. Bukan sabar tuh, saya sabar saja terus tidur, itu bukan sabar namanya. Walaupun menantang, tantangan datang dari segala arah, tetap istiqomah. Nah, itu namanya sabar. Insyaallah mulai kan? Dan takwa, takwa itu tidak buat maksiat. Maka waktu para sahabat ada di Syam, dekat Palestina sana, itu rahib-rahib Palestina, pendeta-pendeta Nasrani di Palestina mengatakan kepada bawahan-bawahannya, kita nyerah aja sama orang Islam itu. Orang Islam nggak bisa diperangi karena mereka dibela oleh Allah. Maka bawahan-bawahannya itu mengatakan, Pak Pendeta, orang Islam itu jumlahnya dikit, senjatanya juga sedikit, kita jangan kalah sebelum perang begitu. Maka pendeta-pendetanya mengatakan, kamu ingin coba, udah kamu coba, tapi sebelum perang coba dulu begini, wanita-wanita kamu yang cantik-cantik kamu keluarkan semua, suruh jejer di pinggir jalan sana, sama bawa intan-intan berlian kamu sebarkan di jalan. Kalau nanti orang Islam kok lewat di situ, kok sampai buat maksiat sama perempuan-perempuan itu, udah kamu perangi, mesti kalah. Kok sampai ada yang ngambilin itu intan-intan itu, udah kalah dia. Tapi kalau tidak, jangan kamu coba-coba, mampus kamu menghadapi mereka. Maka sahabat-sahabat jalan, wanita-wanita yang cantik-cantik itu, yang nggak cantik nggak dikeluarkan, ya. Dijejer di pinggir jalan. Maka Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada para sahabat,
ini ada perang yang lebih gawat daripada perang senjata. Saya pesen dua saja, dua perkara. Pertama, baca surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang iman, tundukkan pandangan, jagalah farji, jangan sampai berbuat maksiat dengan farjinya. Kemudian yang kedua, kamu kalau jalan lihat bawah, jangan lihat kemana-mana, seperti kamu sedang sholat. Dah, jalan. Nah, ini sahabat-sahabat tuh ikut Bayan Hidayah itu kuat memang. Bangsa orang dakwah Bayan Hidayah tidur itu sudah nggak masuk. Udah nggak masuk itu sudah. Bayan Hidayah cuma dua aja, baca surat Nur. Dan ternyata ini sahabat tuh hafal semua itu surat Nur. Kita pun nggak hafal juga. Di antara isinya surat Nur itu orang tuh suruh tundukkan pandangan dan menjaga farji, jangan sampai buat maksiat. Maka mereka jalan. Maka sahabat itu sudah Bayan Hidayah suruh tundukkan pandangan, yes, menunduk terus sehingga wanita-wanita di mana-mana itu sudah nggak ada yang dilihat, jalan aja terus. Seorang sahabat karena dia menunduk terus melihat ada intan terjatuh di situ, maka dia ini malah tersenyum. Orang kafir bodoh. Agama saya mau dibeli seperti dengan intan seperti ini. Bodoh, tolol, terus jalan terus. Agama kok mau dirusak dengan hanya intan? Apa ini? Jalan terus. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang di Palestina itu sudah keder semua. Wah, ini orang-orang seperti ini nggak bisa diperangi. Itu sudah, kita damai saja. Palestina kita serahkan sama orang Islam aja lah. Itu semuanya kan. Kita mau keluar tuh dengan cara seperti itu. 4 bulan tidak melihat wanita yang bukan mahramnya walaupun sekali, enggak, tundukkan pandangan. 40 hari tidak buat maksiat, tidak menggunjing orang, tidak menghina orang Islam, bahkan tidak buruk sangka sama orang Islam, lurus kayak para sahabat. Nanti orang kafir keder semua malaikat, menyerah, nggak usah bawa senjata. Dakwah dengan sayang kepada umat malaikat, seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut aku golonganku, siapa yang tidak ikut aku menentang aku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, semoga diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ini sikapnya Nabi Ibrahim pada umat tuh kayak begitu. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ikut golongan saya, tidak ikut semoga diampuni oleh Allah. Masya Allah, bagaimana itu lembutnya hatinya Nabiullah Ibrahim. Bagaimana lembutnya hatinya Nabiullah Isa alaihissalam, sampai beliau berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bilang kau siksa mereka, mereka ini hamba-hambamu juga. Bilang kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha menang lagi maha bijaksana. Itu doanya Nabi Isa, ditirukan oleh baginda Nabi, diulang-ulang oleh baginda Nabi semalam suntuk dalam tahajudnya itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang semalam suntuk oleh baginda Nabi salat subuh. Ya Allah, bila engkau siksa mereka,
mereka ini adalah hamba-hambamu juga. Bila engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha menang lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi dakwah itu harus dengan sayang betul dengan umat. Jangan ada kebencian sedikit pun kepada umat. Kalau dakwah dibarengi dengan kebencian, nanti nggak berhasil. Nah, dakwah itu asasnya adalah menyayangi umat. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam, menyayangi. Nabi itu diutus untuk menyayangi. Kita kalau mau meneruskan perjuangan Nabi, maka hati kita harus dipenuhi dengan sayang pada umat. Sayang pada umat. Tandanya sayang mau datang. Betul kan? Kalau ada orang sakit kecil-kecil setengah mati, kalau kita memang betul-betul sayang, mesti kita akan datangi dia, akan kita tolong dia, akan kita carikan obat dia, kita akan keluarkan uang untuk dia. Begitu juga seorang dai. Ini umat ini dalam keadaan bahaya besar karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengamalkan agama Allah. Mereka dalam bahaya besar, lebih bahaya dari segala penyakit. Nah, kalau kita mengetahui umat dalam bahaya besar, apa sikap kita? Kita sayangi mereka, kita datangi mereka, kita dekati mereka, kita menangis untuk mereka. Dalam satu hadis dikatakan, seumpama ada satu orang saja menangis untuk satu kelompok manusia, Allah tidak akan adab mereka. Jadi umat Islam ini menderita di mana-mana karena sedikitnya orang yang menangis untuk umat. Dakwah dengan mujahadah, semua kan? Mujahadah itu apa yang dimaui nafsu kita tentang. Nafsu kita sekarang ini ingin pulang, keluar 4 bulan. Nah, itu namanya mujahadah. Insyaallah kan? Masyaallah. Kalau kita ini punya prinsip mujahadah, nanti macam-macam pengalaman rohani akan kita dapatkan. Saya pernah baca dalam kitab Qasasun Nabiyyin karangnya Tha'labi. Beliau cerita, itu di Mesir itu dulu ada seorang Nasrani. Itu punya keistimewaan macam-macam. Kalau dia panggil burung, burung sini, burung-burung datang. Kalau ada orang sakit, kasih air itu sudah sembuh. Sehingga seorang ulama ini, wah ini bahaya, ini bisa merusak umat Islam nih orangnya. Maka ulama tadi datang ke orang Nasrani tadi. Dia pikiran, dia pun dalam hati itu pikirannya, kalau dia tidak mau masuk Islam, akan saya habisi sudah. Maka dia masuk ke situ. Hai pendeta, saya datang ke sini untuk ngajak kamu masuk Islam. Maka orang Nasrani itu dengan mudahnya, iya, saya masuk Islam sekarang juga. Oh, yang benar. Oh, ini jangan main-main. Saya tidak main-main. Ini benar betul. Kok bisa begitu? Gimana? Saya ini punya amalan Pak Kiai. Amalannya apa? Pokoknya apa nafsu saya tentang. Ketika saya punya amalan, semua nafsu saya tentang. Allah tundukkan burung, tundukkan binatang-binatang, tundukkan penyakit kepada saya. Ketika Pak Kiai datang ngajak saya masuk Islam, saya tanya nafsu saya, mau nggak? Tidak mau. Maka saya tentang, saya masuk Islam sekarang juga. Nah, dia orang itu kalau berani menentang nafsunya, oh nanti dapat hidayah. Dan Allah akan kasih dia macam-macam keistimewaan. Maka kita tentang nafsu kita saat ini. Insya Allah kan? Awal memulai ini supaya kita terbiasa menentang nafsu ini, kita
bangkit untuk kerja dakwah ini, siapkan waktu, awalnya 4 bulan. Bismillah, silahkan berdiri. Monggo, sing niat berdiri, jangan pindah dulu, berdiri dulu. Ini tertibnya malam ini gitu, berdiri. Yang mau keluar 4 bulan, berdiri dulu, berdiri. Mana bagian nyatet, catat. Berdiri dulu. Yang niatnya 40 hari, sekarang 4 bulan, silakan berdiri. Ini dicatat ini. Ini lah. Sini. Situ Pak, Pak Isan. Pak, bagi sana itu. Nah itu. Daftarnya situ. Nah, itu. Itu belakang, hijau itu. Nama, alamat, situ Pak, situ. Daftar situ. Cash ini. Wow, cash apa tidak? Ini cash ini. Taskil cash. Ini cash sekarang, besok keluar, bismillah. Yang niat 40 hari, sekarang dinaikkan 4 bulan mereka. Insya Allah dengan 4 bulan nanti, dengan kita menahan nafsu kita, menolak keinginan hawa nafsu kita akan banyak punya pengalaman mereka.